Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ona Rukmania AMD Kep, bertugas sebagai bidan di Puskesmas Rusip, Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mentor, Bapak Nurse Maulida S. Kep, dan terima kasih kepada Ibu Coach Asri Diana yang telah membimbing saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang belum optimalnya edukasi pencegahan stunting melalui kegiatan konseling pranikah bagi pasangan calon pengantin di wilayah kerja Puskesmas Rusip. Di sini ada latar belakang isu yang sedang berkembang di wilayah kerja Puskesmas Rusip. Pertama, belum optimalnya edukasi pencegahan stunting melalui kegiatan konseling pranikah bagi pasangan calon pengantin. Kedua, kurangnya peran aktif tenaga kesehatan terhadap pemberian edukasi KBIUD. Ketiga, belum optimalnya edukasi bidan tentang pentingnya mengkonsumsi tablet Verous Fumarate atau FE melalui kegiatan konseling informasi edukasi. Keempat, kurangnya pemberian edukasi ASI eksklusif pada ibu hamil dan nifas. Kelima, belum optimalnya edukasi tenaga kesehatan terhadap ibu hamil tentang pentingnya inisiasi menyusui dini atau IMD pada bayi baru lahir. Di sini anak dikatakan stunting apabila memiliki tinggi yang lebih dari 2 standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak milik Organisasi Kesehatan Dunia menurut WHO 2014. Keadaan stunting menyebabkan balita memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan usia teman sebayanya. Dampak dari stunting tidak hanya berkaitan dengan panjang atau tinggi badan, namun juga terhadap kognisi motorik dan verbal anak di masa depan. Stunting dapat disebabkan banyak faktor yang terjadi selang 1000 hari pertama kehidupan sejak janin dalam kandungan ibu sampai usia 2 tahun. Gangguan nutrisi pada ibu hamil, terutama ibu hamil dengan anemia dan KEK, meningkatkan risiko prematuritas, berat badan lahir rendah atau BBLR, serta rendahnya cadangan zat besi bayi baru lahir. Ketiga, risiko tersebut merupakan risiko terjadinya stunting dikarenakan gangguan 3 pertumbuhan dan perkembangan baik di dalam kandungan. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan kegiatan konseling oleh bidan secara berkesinambungan melalui edukasi pencegahan stunting melalui konseling reproduksi sehat calon pengantin yang dapat meningkatkan pengetahuan pasangan calon pengantin untuk pencegahan stunting secara optimal. Berdasarkan hasil observasi penulis, permasalahan di bidang kesehatan ibu dan anak yang terdapat pada Puskesmas Rusip yaitu masih ada balita stunting. Dari 550 balita, terdapat 8 balita dengan kondisi stunting. Berdasarkan alasan tersebut, penulis akan merancang kegiatan aktualisasi belum optimalnya edukasi pencegahan stunting melalui kegiatan konseling pranikah bagi pasangan calon pengantin di wilayah kerja Puskesmas Rusip. Tujuan umum menginternalisasi nilai-nilai berakhlak meliputi berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, aditif, dan kolaboratif. Tujuan khusus meningkatkan pelayanan pada pasangan usia subur atau PUS dan terlaksananya kegiatan konseling terhadap calon pengantin. Kedua, meningkatnya pengetahuan calon pengantin tentang pencegahan stunting dan mencegah terjadinya stunting. Ketiga, mencegah terjadinya kehamilan dengan KEK dan anemia. Manfaat yang pertama, bagi diri sendiri mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak serta masyarakat pada umumnya.
Kedua, bagi instansi A dapat meningkatkan pelayanan kesehatan PUS serta ibu dan anak. B. Meningkatkan mutu pelayanan publik secara profesional. C. Terwujudnya visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Puskesmas Rusip. Dan yang ketiga, bagi masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan dalam pelayanan kesehatan PUS serta ibu dan anak, dan mewujudkan masyarakat yang sehat melalui upaya promotif dan preventif. Ruang lingkup. Sasaran kegiatan aktualisasi ini adalah calon pengantin di wilayah kerja Puskesmas Rusip yang akan menikah di bulan Juni sampai Agustus 2023. Adapun ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Melakukan konsultasi dengan coach. Kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Ketiga, membuat media KIE berupa X-banner. Keempat, memasang X-banner di tempat pemeriksaan calon pengantin. Kelima, menyusun laporan hasil aktualisasi. Bab 2. Profil organisasi dan peserta. Batas-batas wilayah kerja Puskesmas Rusip adalah: yang pertama, timur berbatasan dengan Kecamatan Selihnara, barat berbatasan dengan Kabupaten Pidi, utara berbatasan dengan Kecamatan Celala, dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Ketol. Data demografi. Puskesmas Rusip pertama kali difungsikan pada tahun 2008 sampai dengan sekarang, setelah dulunya pernah pemekaran dari Selihnara, kemudian Kecamatan Celala, kemudian baru menjadi Kecamatan Rusip Antara pada tahun 2007. Luas wilayah Kecamatan Rusip antara 6.669 hektar. Puskesmas Rusip Antara memiliki 2 buah rumah dinas, yaitu 1 buah rumah medis dan 1 buah rumah paramedis yang letaknya di kawasan atau di komplek puskesmas dengan luas puskesmas adalah kurang lebih 60 x 75 meter. Visi dan misi organisasi. Visi pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkarakter menuju masyarakat yang bersih dan sehat. Misi: meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sumber daya manusia yang berkualitas. B. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas untuk kesehatan ibu dan anak. C. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan. D. Meningkatkan upaya pelayanan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Ketiga, nilai organisasi, nilai berakhlak, tata nilai. Bersahaja dalam memberikan pelayanan tanpa membedakan status sosial. U. Utamakan pelayanan yang ramah, sopan, dan santun. G. Giat memberikan perubahan untuk kesehatan masyarakat atau inovatif. E. Efektif atau cepat dan benar, dan efisien atau singkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Identifikasi isu. Pertama, belum optimalnya edukasi pencegahan stunting melalui kegiatan konseling pranikah bagi pasangan calon pengantin di Puskesmas Rusip. 2. Kurangnya peran aktif tenaga kesehatan terhadap pemberian edukasi KBI OD di wilayah kerja Puskesmas Rusip. Ketiga, belum optimalnya edukasi bidan tentang pentingnya mengkonsumsi tablet fumarate atau FE melalui kegiatan konseling informasi edukasi di wilayah kerja Puskesmas Rusip. 4. Kurangnya pemberian edukasi ASI eksklusif pada ibu hamil dan nifas di Puskesmas Rusip. Kelima, belum optimalnya edukasi tenaga kesehatan terhadap ibu hamil tentang pentingnya inisiasi menyusu dini atau IMD pada bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas Rusip. Penetapan core issue dengan metode APKL seperti tertera di dalam tabel. Penetapan core issue. Yang pertama, isu yang terpilih
Belum optimalnya edukasi pencegahan stunting melalui kegiatan konseling pranikah bagi pasangan calon pengantin di puskesmas Rusip. Dampak calon pengantin tidak mengetahui tentang cara pencegahan stunting, kurangnya pengetahuan calon pengantin tentang persiapan kehamilan yang sehat. Calon pengantin wanita mengalami kondisi KEK dan anemia yang akan berlanjut pada kehamilan. Penyebabnya belum optimalnya edukasi pranikah bagi pasangan jatin, kurangnya media dalam melakukan pelayanan. Analisis penyebab isu: kurangnya pengetahuan pasangan jatin tentang pencegahan stunting, proses kurangnya efektifnya edukasi pranikah, belum optimalnya dalam melakukan edukasi kepada jatin, kurangnya media dalam melakukan pelayanan. Akibatnya kurang pengetahuan calon pengantin tentang persiapan kehamilan yang sehat dalam upaya pencegahan stunting. Matriks kegiatan. Yang pertama kegiatan 1, kegiatan yang kedua, kegiatan yang ketiga, kegiatan yang keempat, dan kegiatan yang kelima. Di sini ada rencana kegiatan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5 dalam jangka bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.